Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim MGMP Fisika SMK PGRI 3 Malang. Saya Subaryati, biasa dipanggil Pak Bari. Saya Sari Ratna, biasa dipanggil Bu Ratna. Dan saya Nur Hayati, biasa dipanggil Bu Hai. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Fisika yang asik dan menyenangkan. Dengan moto sekolah kita, sukses by disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Terutama yang kelas 10, siswa-siswi baru SMK PGRI 3 Malang. Sekaliga, sukses by disiplin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran fisika secara daring dalam jaringan atau online. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya perlu saya ingatkan, kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tetap belajar dari rumah, stay at home. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Jangan terlalu sering bepergian keluar rumah ataupun sampai berada di kerumunan massa. Jika memang sangat terpaksa kita harus pergi keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan tetap jaga jarak dengan kerumunan massa ataupun dengan sesama yang lain. Untuk pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas materi tentang gerak dan dikhususkan untuk gerak lurus. Adapun KD yang ada yaitu KD 3.1, mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.1 menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik atau tabel pada bidang teknologi dan rekayasa. Dan agar tujuan pembelajaran kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan, perlu saya beritahukan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengekspresikan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras dalam proses pembelajaran. 2. Mendeskripsikan karakteristik gerak lurus beraturan atau GLBB. 3. Mendeskripsikan karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. 4. Menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dan GLBB dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Sedangkan yang kelima, mengetahui penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekali penerapannya di jurusan kalian masing-masing. Misalkan penerapan di bidang teknik mesin itu seperti apa, di bidang teknik las, di bidang teknik otomotif, audio video, elektro, listrik, multimedia, RPL atau rekayasa perangkat lunak, PKJ, dan sebagainya. Ya, itu tadi tujuannya kita belajar biar tahu arahnya kita itu nanti akan kemana. Oke, sudah siap semuanya untuk memulai pelajaran fisika kita hari ini? Kalau sudah siap, mari kita laksanakan dengan sangat semangat.
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi gerak. Saya yakin kalian sudah sering mengamati di sekitar kita ada benda yang jatuh, misalkan saja buah mangga jatuh dari pohonnya, atau sebuah mobil yang melaju di jalan raya. Bisa nggak benda yang jatuh atau yang mobil yang melaju di jalan raya dikatakan bergerak? Bisa juga Kak dikatakan tidak bergerak? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan pelajari di sini. Di sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu bagaimanakah benda dikatakan bergerak. Coba kita perhatikan video berikut. Kita ulangi sekali lagi. Menurut kalian, buku yang dijatuhkan sampai ke lantai bisa dikatakan bergerak atau tidak? Ya, buku yang dijatuhkan dari atas sampai ke atas lantai itu dikatakan bergerak apa tidak? Untuk menjawabnya, coba perhatikan penjelasan berikut. Benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Saat buku dijatuhkan, misalkan tangan sebagai titik acuan, maka posisi awal buku ada di tangan. Sedangkan ketika sampai di lantai, posisi akhirnya yaitu di sini, saat di lantai ini. Posisi awal terhadap acuan, posisinya menempel, jadi posisinya itu 0. Sedangkan sampai di lantai, posisinya itu menjadi sekian, setinggi tangan orang yang menjatuhkan. Jadi ada perubahan posisi. Posisi awal berada di tangan, karena tangan sebagai acuan, dan posisi akhir berada di lantai. Nih, sudah dituliskan, posisi awal buku berada di tangan. Posisi akhir buku berada di lantai. Sehingga ada perubahan posisi. Jadi kalau acuannya adalah tangan, maka buku tersebut dikatakan bergerak. Loh, apakah bisa juga buku tersebut dikatakan tidak bergerak? Coba simak penjelasan berikut ini. Benda dikatakan tidak bergerak jika posisinya tidak berubah terhadap titik acuan. Posisinya tidak berubah terhadap titik acuan. Nih penjelasannya sebagai berikut. Kalau tadi tangan sebagai acuannya, sekarang sampul buku sebagai acuan. Posisi awal buku menempel pada sampul. Saat sampai di atas lantai, posisi akhir buku juga tetap menempel pada sampul. Jadi tidak ada perubahan posisi. Ya, saya ulangi lagi. Posisi awal buku berada menempel di sampulnya. Posisi akhir tetap menempel di sampulnya. Jadi tidak ada perubahan posisi. Dengan kata lain, kalau acuannya adalah sampul buku, maka buku tersebut dikatakan tidak bergerak. Nah, itu maksud dari benda dikatakan bergerak, itu tergantung terhadap titik acuannya.
Nah, untuk lebih jelasnya ini ada satu contoh lagi. Apa contohnya? Ini, kereta api yang melaju meninggalkan stasiun. Kalian sering kan ya melihat kereta api melaju meninggalkan stasiun atau menuju stasiun. Menurut kalian itu kereta apinya bergerak atau tidak? Nih. Kereta api tersebut dikatakan bergerak jika acuannya stasiun. Kenapa demikian? Karena mula-mula posisinya berada di stasiun. Saat bergerak menjauhi stasiun, maka posisinya berubah menjadi lebih jauh. Berarti terjadi perubahan posisi. Sedangkan dikatakan tidak bergerak jika acuannya masinis atau sopirnya kereta api. Karena posisi awal saat di stasiun, masinis berada di dalam kereta api. Dan ketika kereta api meninggalkan stasiun, masinis juga tetap berada di dalam kereta api. Jadi tidak ada perubahan posisi. Ya, itu tadi pengertian dari benda bergerak. Selanjutnya untuk macam-macam gerak. Yang pertama adalah gerak lurus. Adalah gerak yang lintasannya lurus. Jadi lintasannya yang lurus atau jalurnya yang lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Jadi gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Seperti gerakan ini, lintasannya berbentuk lingkaran. Yang ketiga ini, gerak parabola, lintasannya seperti ini. Ya, jadi 3 macam bentuk lintasan, lurus, melingkar, dan parabola. Pada kesempatan kali ini kita fokuskan dulu gerak itu, yaitu gerak lurus. Gerak lurus sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk GLB adalah gerak yang lintasannya lurus, dari kata gerak lurus. B beraturan. Apanya yang beraturan? Yang beraturan itu adalah kecepatannya. Kecepatannya tetap. Misal, detik pertama kecepatannya 10 meter per sekon. Detik kedua kecepatannya 10 meter per sekon. Detik ketiga 10 meter per sekon, dan seterusnya. Jika digambarkan dalam diagram atau grafik V kecepatan dan waktu, maka grafiknya berupa garis lurus, horizontal. Karena kecepatannya adalah tetap. Tadi saya katakan misalkan kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Di seterusnya ini 10 terus kecepatannya. Jadi tidak ada kenaikan atau penurunan kecepatan, konstan. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berarti lintasannya lurus, berubah beraturan, yang berubah adalah kecepatannya, tapi berubah secara beraturan. Misal detik pertama kecepatannya 10 meter per sekon, detik kedua kecepatannya 15 meter per sekon, jadi ada kenaikan 5. Detik ketiga 20 meter per sekon, dinaiknya juga 5. Sehingga kecepatannya berubah secara beraturan. GLBB dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Sedangkan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat. Jika digambarkan dalam
grafiknya seperti ini. Jadi untuk yang dipercepat, semakin lama kecepatannya semakin besar. Sedangkan yang diperlambat, mula-mula besar, semakin lama kecepatannya semakin kecil, dan terakhir menjadi 0. Itu penjelasan untuk gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, GLBB dan GLB. Pada GLB atau gerak lurus beraturan, berlaku persamaan matematis sebagai berikut. S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, V kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Jika digambarkan dalam diagram segitiga kecepatan atau triangle velocity, bentuknya seperti ini, ya. Jadi S sama dengan V kali T, atau kalau V sama dengan S per T, demikian pula untuk T sama dengan S per V. Untuk GLB berlaku persamaan ini yang bisa diubah menjadi segitiga kecepatan seperti ini. Bagaimana dengan persamaan matematis untuk GLBB? Pada GLBB ada 3 persamaan matematis yang ada. Yang pertama yaitu VT sama dengan VO plus A kali T. Yang kedua, S sama dengan VOT ditambah setengah AT kuadrat. Sedangkan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AS. VO itu kecepatan awal. Jadi misalkan ada benda yang bergerak mula-mula kecepatannya sekian. Mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Itu berarti sebagai VO-nya. VT kecepatan akhir. A percepatan atau perlambatan. Kalau benda bergerak semakin lama semakin cepat, berarti gunakan percepatan. Kalau benda semakin lama gerakannya semakin lambat, berarti A itu perlambatan. S jarak yang ditempuh, sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, itu tadi penjelasan tentang gerak, terus GLB dan GLBB. Untuk kesempatan kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 5 ya. Yang pertama contohnya, sebutkan sebuah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan kapan peristiwa tersebut dikatakan bergerak dan kapan peristiwa tersebut dikatakan tidak bergerak. Maksudnya, misalkan saja tadi saya contohkan kereta api meninggalkan stasiun. Kereta api tersebut dikatakan bergerak jika acuannya stasiun, karena terjadi perubahan posisi dari dekat menjadi jauh. Kereta api dikatakan tidak bergerak jika acuannya masinis, karena tidak ada perubahan posisi saat berada di stasiun, masinis berada di dalam kereta api, dan ketika kereta api meninggalkan stasiun, masinis juga tetap berada di dalam kereta api. Tidak ada perubahan posisi. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, saya yakin kalian bisa nanti memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau jurusan kalian masing-masing ya, sebagai bahan evaluasi pemahaman kalian tentang materi yang tadi saya jelaskan. Sedangkan untuk bahan latihan, ini ada 3 soal hitungan yang berhubungan dengan GLB dan GLBB. Kalian coba dulu.
bukan tugas tapi latihan saja. Latihan yang bisa kalian kerjakan sehingga minggu depan seandainya saya menjelaskan materi tentang atau membahas soal ini, kalian sudah punya bahan dan bisa dicocokkan pekerjaan kalian betul apa salah. Tapi untuk yang ini, yang tugas ini wajib dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Kita bahas dulu tugas ini, baru saya jelaskan tentang perhitungan matematis gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, saya kira untuk kesempatan ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan lebih lanjut. Ya, saya akhiri sampai di sini dan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.